Semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memang luar biasa dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pagi ini kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah rasakan betapa Tuhan menjamah kita. Ya, Roh Kudusnya bekerja dalam hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul ketekunan. Ya, satu kata yang sudah kita pahami dari kecil sampai saat ini, mudah untuk dimengerti. Ya, namun kita mau belajar bersama-sama kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus bertekun? Dari mana asalnya ketekunan? Sumbernya dari mana? Apakah penting? Apakah perlu yang namanya ketekunan? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Kita sudah dengar perumpamaan tentang penabur. Ya. Bagaimana benih itu ditabur dan dia yang jatuh di pasir, kalau batu. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita benih yang baik. Jadi firman Tuhan itu akan ditabur kepada kita. Mendengar firman, menyimpannya dalam hati, ada terusannya, yang baik. Yang anehnya ada kelanjutannya, tidak berhenti sampai di situ, dikatakan dan mengeluarkan buah. Belum berhenti, ada kelanjutannya lagi, yaitu dalam ketekunan. Artinya tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan. Tidak cukup kalau kita hanya mendengar itu lalu menyimpannya dalam hati. Hatinya harus hati yang baik. Kalau tanah itu tanah yang subur. Percuma kalau benih itu di tanah yang gak subur. Kami sudah mengalami di rumah, kami suka sekali sekarang ini bercocok tanam. Gembala heran, kenapa nih sudah di ini kok gak tumbuh, sudah tumbuh terus mati. Nah, kami mempelajari kenapa. Jadi tanahnya harus tanah yang subur. Percuma cuma di atasnya saja, di bawah enggak subur, juga enggak bisa hidup, pasti mati di tengah jalan. Yang terakhir, bukan hanya cukup dalam hati yang baik, tanah yang subur, dia juga harus mengeluarkan buah. Jadi tanaman itu kalau kita nanam buah, percuma kalau enggak berbuah, betul enggak? Kita nanam buah tapi cuman pohon aja, daunnya lebat, ya cukup buat ngisis lah gitu. Tetapi tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan tambahkan buahnya itu dikerjakan dalam ketekunan. Tekun itu terus menerus, enggak hanya sekali dua kali, enggak gampang menyerah, terus menerus tekun. Ya, coba kita belajar terus di dalam Yakobus 1 ayat 4. Pentingkah ketekunan itu? Kenapa Tuhan tambahkan dalam ketekunan? Kalau kita menanam padi, menanam pohon lah ya, pohon buah mangga misalnya, gak serta-merta begitu di tanah terus keluar buahnya. Harus
harus menunggu waktunya dia akan berbuah. Kita juga harus melakukan sesuatu, bukan cukup menunggu, diam saja, nggak ngapa-ngapain, enggak. Harus disirami, harus dikasih pupuk, dilihat, disiangi, sampai kadang-kadang kalau namanya buah seperti buah yang besar-besar itu lama, bertahun-tahun baru menghasilkan buah. Dalam ketekunan itu akan menghasilkan buah yang baik, ya. Tekun itu pentingkah? Yakobus 1 ayat 4 kita baca bersama-sama. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Nah, biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau buahnya itu kecut, kalau kita nanam mangga, terus buahnya itu kecut, selain ibu yang sedang ngidam waktu dibuat rujak sesekali, itu kita nggak suka, nggak enak. Saya punya pohon belimbing, buah sih buah kecil, udah kecil kecut, malas saudara ya, nggak enak, nggak bisa dinikmati. Jadi buah itu harus manis, enak, dan yang penting matang. Kelanjutannya saya nggak bahas ya, supaya jadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Wah, luar biasa ya. Buah ketekunan itu seperti itu, menghasilkan buah yang matang. Lalu dari mana asalnya ketekunan itu? Dari mana? Kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 3, naik ke atas 1. Dari mana sih asalnya ketekunan itu? Ketekunan itu asalnya dari ujian terhadap imanmu. Orang hidup dari kecil, remaja, dewasa, tua sekalipun tidak luput dari yang namanya ujian. Anak sekolah juga harus ujian, kalau enggak naik. Masih pintar seperti apa kalau nggak ikut ujian, naik enggak? Enggak. Saya sakit kok. Ya silahkan sakit, ditunda. Paling itu yang bisa dilakukan guru di sekolah, ditunda sampai dia harus mengikuti ujian. Orang hidup itu pasti ujian. Kalau orang mati, kenapa orang mati dimandikan? Kenapa? Karena tidak bisa mandi sendiri. Tidak bisa mandi sendiri. Nah sekarang katanya, kenapa orang mati dikuburkan? Betul, biar nggak bau. Pinter ya, biar nggak bau. Nah, saudara, kalau orang mati itu misalnya mandi, perlu nggak ditanyain, kamu mau mandi air dingin apa air panas? Gitu ya. Nggak penting bagi saya. Apakah kamu mandi di dalam kamar mandi atau di taman? Nggak penting bagi saya. Yang penting ditanya mengalami sesuatu itu adalah orang yang hidup. Coba yang hidup angkat tangan di sini. Semua hidup di sini ya. Semuanya hidup. Saya percaya orang yang hidup akan mengalami yang namanya ujian terhadap iman.